banyak pihak terkait ini. Memang pertama mohon dijelaskan jawabannya begini Pak Menteri, betulkah akan ada model outsourcing untuk pegawai di lingkungan Pemda? Apakah betul itu? Pertama, saya sudah menolak kalau ada outsourcing untuk sektor kesehatan. Saya ketemu teman-teman PPNI, saya tegaskan saya menolak kalau ini. Tapi ini menjadi banyak pertanyaan Pak Menteri. Sekiranya memang betul ada atau tidak, itu jenis jabatan apa? Nah, yang kedua, ini ada informasi dari teman-teman Fornas, Forum Asosiasi untuk Non-ASN itu, dalam pemetaan tenaga honorer itu ada beberapa tenaga yang tidak dimasukkan. Satu sopir, dua tenaga keamanan, terus yang ketiga pegawai yang di BUMD atau apa ya jenisnya itu. Nah, apakah kemudian nyambung ke yang pertama, apakah itu nanti akan ada opsi mau di outsourcing-kan? Ini mungkin lebih memperjelas konstruksinya. Nah, yang berikutnya, teman-teman di daerah juga ada aspirasi berkaitan dengan jenis jabatan fungsional di daerah yang diharapkan bisa diperluas bidangnya agar bisa mencakup teman-teman non-ASN yang saat ini sebagian masih dalam proses. Berikutnya, kami juga ingin tanggapan tadi Pak Menteri, sekilas ada upaya untuk memberi ruang kembali kepada kepala daerah tadi ya Pak Menteri dengan istilah boleh mengangkat tapi hanya dalam periodenya dia atau selesai satu periode semasa itu tadi ya Pak Menteri ya. Ini apakah ini juga nanti untuk jabatan-jabatan atau posisi-posisi honorer yang apa saja yang bisa itu? Kemudian apakah kalau kemudian nanti bupati itu selesai, apakah otomatis tenaga tersebut juga selesai? Ini supaya clear nanti program kebijakan ini bisa selain memberi solusi tetapi juga jangan menimbulkan problem untuk berikutnya, karena bisa jadi bupatinya nggak kepilih lagi, bagaimana dengan nasib orang-orang ini? Meskipun saya tadi sekilas saya bisa memahami konteks fleksibilitas ini, tetapi mohon untuk lebih jelas lagi. Yang berikutnya saya mendukung tadi ada Ibu Dr. Misarti dari Riau untuk di guru-guru yang di Kemenak atau di madrasah. Pak Menteri, ini aspirasi dan fakta di lapangan, mereka itu kadang seperti dinomorduakan. Padahal pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 jelas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Siapapun yang terlibat di situ ya harus diberi apresiasi dan diperlakukan dengan baik. Tidak hanya ada seolah-olah ini pasalnya Dignas itu Pak Menteri, seolah-olah ya. Nah, ini tentu sangat memprihatinkan buat kita semua. Terakhir Pak Menteri dari kami untuk yang tadi saya sepakat sekali Pak Menteri, ada istilahnya, saya lihat ada kesan pemerintah pusat itu ingin bekerja menyelesaikan masalah ini dengan kerangkapnya sendiri. Tadi Pak Menteri bagus sekali dengan pagar yang tinggi, tapi ternyata itu malah menyulitkan. Nah, saya berharap daerah dan pusat bisa kolaboratif untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Terima kasih, dan Pak Menteri mohon izin melalui pimpinan, ini ada aspirasi saya sampaikan ke Pak Menteri, mohon bisa dipelajari dan tentu bisa dipertimbangkan. Silakan Pak Kholik disampaikan surat cinta dari Jawa Tengah. Terima kasih Pak Ketua. Biar diabadikan.
Ya, lumayan Pak untuk foto 2024. Mau maju lagi. Biar terpilih lagi, Bu. Ya, silakan Ibu dari Kalimantan Barat ini, Maria Gorepi. Terima kasih Bunda Maria, silakan. Ketua, Pak Menteri dan jajarannya. Terima kasih dari saya. Satu hal saja Pak Menteri, karena tadi sudah banyak hal-hal yang sangat teknis yang disampaikan oleh para anggota yang terhormat. Kami juga punya program-program, tapi sudah mungkin telah kayak semacam di breakdown oleh staf kami. Tapi ada satu hal yang buat saya meresahkan Pak Menteri. Hasil penelitian Alfara Research tahun 2018 kepada ASN kita ada 19,4% yang anti Pancasila. Nah, ini buat saya tadi berbisik kepada Bang Richard, karena pola perekrutan PNS atau ASN kita itu online Pak Menteri, sehingga kita mungkin tidak bisa melihat hati seorang calon ASN. Maka mungkin pada saran saya kepada soal-soal yang kemudian direkomendasikan kepada panitia seleksi untuk perekrutan ASN itu mesti diperbanyak soal-soal yang menyangkut kecintaan terhadap tanah air, wawasan terhadap kebinekaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena Pak Menteri, kalau beberapa waktu lalu, waktu zaman, mohon maaf saya menyebutkan nama mendiang almarhum atau Pak Cahyo, kalau dengan beliau memang agak baik komunikasi sampai tadi saya sampaikan waktu di pit room, bisa juga menerima pendapat atau temuan kami di daerah melalui WhatsApp gitu, dan beliau pasti menanggapi. Jadi masih ada terindikasi juga di Provinsi Kalimantan Barat yang demikian. Namun kami tidak dapat menemukan angka atau jumlahnya. Tapi kalau yang secara nasional ini sudah dirilis di berita-berita nasional. Maka ke depan menurut saya jangan pernah dilupakan untuk melihat ASN kita, atau dulu ada namanya screening atau apalah namanya ya yang paling tepat untuk melihat calon ASN kita. Berbuih-buih kita bicara tentang teknis, kalau hal yang sangat mendasar ini kita lupakan Pak Menteri, saya rasa bangsa ini juga tidak mampu bertahan lama. Itu saja Pak Ketua yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas semuanya. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak sekalian, kami telah mendapatkan banyak insight-insight baru yang saya terima dari Bapak Ibu dari Barat sampai Timur. Dan kami terima kasih, banyak sekali masukan yang sangat berharga bagi saya sebagai menteri baru untuk menguatkan usulan-usulan dan yang juga itu saya alami, yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Tentu nanti dari Bapak Ibu kami catat dengan baik dan ini akan kami jadikan bahan rumusan kami. Dan nanti jika hal-hal yang telah kami jawab ini belum sempurna, akan kami jawab secara tertulis dan akan kami kirim secara detail kepada Ibu dan Mbak sekalian dari tim Kemenpan RB. Lalu sekalian, beberapa hal nanti akan saya jawab secara highlight. Nanti saya minta para deputi untuk menyampaikan secara detail. Tapi secara umum memang ini terkait dengan non-ASN atau tenaga honorer. Ibu dan saya hormati, kami tadi setelah saya menyampaikan ini soal anggaran dan honorer menjadi problem. Ketika masih di daerah sebelum di P3K, anggaran kita mampu di daerah. Tapi begitu di UMR kan, ini rata-rata kesedot 30% untuk masalah ini. Inilah yang menjadi masalah, sehingga perbaikan jalan jadi masalah, maka di daerah banyak jalan-jalan rusak karena tersedot di tempat ini. Nah ini sedang disiapkan afirmasinya di RPP. Nanti saya minta Pak Deputi untuk, saya udah diskusi 2 sampai Sabtu Minggu kami diskusi Pak, gimana ngurai ini, karena pertanyaan DPD pasti ini. Saya udah kebayang teman-teman bupati, ternyata semua WA saya itu banyak banget begitu saya jadi, harapannya ini selesai, tapi bangsa ini urusannya kan banyak, kira-kira gitu. Nah, jadi teman-teman udah WA. Nah, Pak sekalian saya hormati, terkait dengan ASN non-ASN ini memang menjadi prioritas kami. Jadi kita ini ada ASN, ada P3 dan outsourcing. Kira-kira gitu.
ada tenaga yang dalam pandangan dan regulasi yang sudah jadi, ini tidak harus ASN, misalnya driver, cleaning service, ya penjaga keamanan di rumah dinas dan seterusnya. Ini masa harus ASN, kira-kira begitu. Dan ini sudah diklaster untuk yang seperti di outsourcing. Kami setuju dengan teman-teman DPD bahwa tenaga kesehatan tidak boleh di outsourcing. Karena ini tanggung jawabnya banyak. Dan kami sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tenaga kesehatan terutama di sektor primer, terutama di puskesmas, inilah yang harus jadi target prioritas kita. Kami sama satu gelombang dengan teman-teman DPD bahwa pendidikan dan kesehatan ini primer, prioritas. Dan kami kemarin rapat begitu kami dilantik, kami tentukan dan kami putuskan di era kami ini yang melanjutkan yang baik dari almarhum Pak Cahyo, kami lanjutkan dan tentu tidak mungkin semua kita kerjakan. Karena anggaran kita terbatas. Kalau semua dikerjakan, tidak ada hasilnya semua. Ketika saya memimpin Banyuwangi, aspirasi itu ribuan. Tapi saya tentukan skala prioritas yang wajib dan sunnah, kira-kira gitu. Nah, kami tentukan prioritas wajib dan program unggulan. Karena kalau semua dikerjakan, semuanya nggak jadi. Jadi kira-kira anggaran kita kayak sarung kekecilan dipakai ibu-ibu. Ditarik ke bawah yang atas kelihatan, ditarik ke atas yang bawah kelihatan. Nah, nariknya harus pas, kira-kira gitu. Nah, inilah PR yang dihadapi termasuk teman-teman di daerah dan kita semua. Oleh karena itu, Bapak sekalian, kami tampung ini semua, termasuk beberapa alternatif terkait dengan P3K yang nanti saya minta Pak Deputi untuk menjelaskan tadi. Nah, maka kami tentukan program prioritas ketika kami menjabat ini, program ini harus mendukung program prioritas Bapak Presiden. Nah, selama ini kita tidak orientasinya ke program, tapi ke masalah. Nah, karena masalah tidak tuntas, sehingga setiap KL lembaga ngabisin uang untuk membuat kegiatan di masalah tadi. Nah, maka kita tentukan 3 klaster reformasi birokrasi tematik. Yang ini akan jadi fokus kami. Satu adalah reformasi birokrasi tematik untuk pengentasan kemiskinan. Maka arah orientasi semua KLPD ini harus mendorong kemiskinan tadi, nanti untuk turun. Bayangkan Bapak, ada 520 triliun kurang lebih dari 17 KL, anggaran kemiskinan, tapi sebagian tidak nyambung. Nah, harus disambungkan. Maka kalau kemarin ada SAKIP, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang kebetulan Banyuwangi itu satu-satunya kabupaten yang dapat A, ini kan instansi pemerintah. Ke depan harus ada sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang menyambungkan ke semuanya tadi. Kira-kira gitu. Sehingga untuk penanganan kemiskinan menjadi prioritas, menjadi program prioritas. Yang kedua, reformasi birokrasi kita orientasikan untuk meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan investasi. Maka pelayanan, mendorong investasi tumbuh di daerah, itu ke depan akan jadi KPI penting. Karena kalau investasi tumbuh, SDM-nya melayani, ini rakyat yang miskin akan berkurang dan daerah akan sejahtera. Dan yang ketiga adalah reformasi tematik untuk administrasi pemerintahan. Ini penting. Nah, administrasi pemerintahan ini nanti fokusnya ke digitalisasi ketiga hal. Satu, digitalisasi struktur. Kalau nggak digital kita akan berat. Data, betul kata Bapak tadi. Kami setuju satu data tadi. Jadi kami satu aspirasi dengan Pak sekalian. Yang kedua adalah digitalisasi di sektor jadi tadi adalah struktur, yang kedua culture. Culture kita harus kita bentuk digital. Tidak hanya memindahkan dari digital dipindah ke laptop itu digital, bukan. Tapi culture kita ke depan harus digital. Digital leadership ini adalah menjadi pilihan kita. Yang ketiga adalah digital kompetensi. Karena ke depan ini orang tentu tidak mungkin, kita akan kurang terus kalau kita berdasarkan orang. Nah, oleh karena itu kompetensi digital jadi penting. Jadi kuncinya 3 tadi, Bapak sekalian. Nah, ini merangkum dari beberapa usulan dari Bapak sekalian. Yang berikutnya pertama dari Pak Ajib, terima kasih Pak. Ada banyak masukan, nanti secara teknis, nanti saya setuju. Tidak disek saat anggaran berjalan, begitu diangkat anggarannya nggak ada. Ini jadi problem. Dan beberapa poin tadi, UMP dan seterusnya ini ke depan akan lebih ke lebih lentur. Nanti saya minta Pak Deputi menjelaskan secara teknis. Dari Pak Abraham, terima kasih terkait dengan sama tadi ASN, terkait dengan ini tips-tips. Kenapa? Guru swasta. Ini sama Pak, kami punya yayasan, anaknya hebat-hebat, 13 tiba-tiba diangkat jadi P3K dan keluar dari yayasan.
Padahal itu tulang punggung dari yayasan. Sekolah-sekolah Kristen sempat ketemu kami di Banyuwangi, begitu juga sekolah-sekolah Muslim di pesantren yang hebat-hebat lulus ke P3K. Dan tulang punggung sekolah yayasan tiba-tiba keluar karena masuk ke P3K. Ini dari Sabang sampai Merauke sama masalahnya. Nanti kita cari formulanya yang pas. Kira-kira gitu nggih. Nah, kira-kira gitu. Nah, Mbak sekalian yang kami hormati, nanti agak belakangan Pak Abraham tipsnya di Banyuwangi seperti apa nanti akan kami cerita di belakang. Kemudian Bu Jelika dari Sumut, Satpol PP, ini Sumsel ya, Sumsel soal Satpol PP ini mestinya baru 5.000, mestinya 9.000, itu pun nggak keangkat semua dan seterusnya dan seterusnya. Ini kami catat. Kemudian ini Pak Bastian, kebijakan yang dihapus honorer ini sebenarnya seperti apa latar belakangnya dan seterusnya di P3. Saya minta nanti Pak Deputi jelasin, kita sudah diskusi panjang nih Pak. Begitu juga terkait PP 1117 ya. Dari Pak terima kasih ini masukan, ada banyak sekali insight yang kami dapatkan dari Bapak. Kemudian dari Riau, Pak Misarti. Iya, Ibu Misarti. Tadi sudah menyampaikan, saya setuju tadi dengan Ibu juga, Ibu Maria dan Pak Hamonangan terkait dengan guru agama. Ya, kami sudah koordinasi, Pak, Ibu, dengan Diknas dan Depak untuk ini menjadi perhatian kita bersama. Sekarang saya hormati, guru prioritas 7 kami. Jadi, untuk guru dan tenaga kesehatan tidak ada isu bagi kami. Tinggalin soal data. Data ini jadi penting. Oleh karena itu di BKN ini menjadi penting data kita supaya valid. Kan ini data yang menyuplai dari daerah dan ke BKN kami kebijakan. Maka data ini perlu diurai dengan baik supaya ke depan tidak tumpang tindih. Kami setuju Ibu. Begitu juga kapan diberikan honorer dan kemudian tadi sudah kami jawab. Nah, Pak Hilmi, terima kasih Pak Hilmi terkait dengan skema pengangkatan. Ya, ini nanti biar dijelasin Pak Deputi. Begitu juga terkait dengan Depak tadi sudah disampaikan honorer tidak sesuai dengan kualitas, ini tantangan. Ini masalah memang Pak. Saya dulu Pak begitu jabat itu ada 3.000 orang diangkat otomatis. Itu latar belakangnya macam-macam. Ada tukang sapu, ada atlet, ada macam-macam. Begitu sekolah malam naik pangkat. Sekolah malam lagi S2. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya ini ada, tapi tentu opsi kita bagaimana membina, kita cari alternatif nanti Pak dalam rangka menghadapi ini semua. Nah, formasi disabilitas kami setuju Pak. Disabilitas ini menjadi komitmen dan arahan Bapak Presiden agar disabilitas ini diberi ruang di dalam pengangkatan BNS kita. Yang berikutnya dari Pak Ibu Andi Nirwan. Mohon maaf, ini menteri baru jadi. Saya sengaja baca satu-satu supaya kalau keliru sama benar kelihatan. Perkenalan ini penting menurut saya. Ibu Andi sebagai pendamping Bupati yang 10 tahun saya kira pengalamannya sudah banyak. Betul saya kira Bu, ini memang di beberapa tempat honorer itu lebih terengginas. Karena dia muda sementara SN-nya tua. Nah, yang tua ini suruh ngetik di komputer nggak bisa. Nah, yang muda ini komputer bisa. Kenapa? Sementara dia ASN dan dia bilang nggak usah kerja tetap ASN, tetap digaji kan gitu. Sementara yang honorer punya hope, punya harapan. Maka dulu skenario saya di Pemda Banyuwangi itu saya PLT. Ada kevaliditas PLT sampai 3 tahun. Waktu di PLT semangatnya luar biasa kira-kira. Setelah di PLT ada yang tetap semangat, ada yang agak turun kira-kira. Jadi ini bagian dari yang kita hadapi kira-kira. Nah, honorer itu punya harapan. Kita ini kalau punya harapan sehat, Pak. Nah, waktu sebelum jadi DPD Bapak sehat betul. Setelah jadi DPD lebih sehat. Jadi harapan itu perlu dijaga karena aliran darahnya bisa lebih lancar kira-kira itu. Ya. Jadi saya memahami ini Bu, begitu juga terkait dengan soal mutasi tadi, sudah ada aturan dalam waktu tertentu tidak boleh ada mutasi. Tidak ada mutasi. Jadi ini masukan dengan kami. Baik, nanti akan kami jawab secara detail, secara tertulis Ibu. Begitu juga berikutnya dengan Pak Abdul Kholik. Betulkah Pak Dokter ya? Betulkah ada terkait dengan model outsourcing di lingkungan kesehatan? Pasti tidak. Yang kesehatan. Itu Pak Deputi ya? Pasti tidak, kira-kira gitu. Nah, dan seterusnya Jafung. Nah, ini memang PR. Jadi saya sering sampaikan Pak Ketua, Bu Ketua, bahwa soal di Kemenpan RB ini bukan hanya soal regulasi dan substansi, tapi ini perlu ada soal komunikasi. Karena nggak semua bupati kepala daerah paham bagaimana transformasi struktur
dari eselon 3 ini ke jabatan fungsional. Nah, selalu dibantu juga kami oleh DPD dalam rangka menjelaskan ini. Ini masalahnya ada teman yang begitu jabat mau belajar, tapi ada juga teman jabat nggak mau belajar. Padahal bagi kami, bagi saya tidak ada orang bodoh, yang ada orang malas belajar, kira-kira gitu. Nah, saya juga hari ini belajar dari Bapak Ibu untuk belanja masalah dan bagaimana menyelesaikan ini. Mudah-mudahan kami tidak termasuk yang tidak mau belajar tadi. Yang berikutnya Mbak sekalian adalah terkait dengan jabatan fungsional tadi sudah, kemudian guru di Kemenak sama daerah pusat ini untuk kolaborasi. Terima kasih. Yang berikutnya dari Pak Richard. Ya, terima kasih Pak Richard. Mungkin tadi yang Pak Kholik ada satu lagi Pak yang boleh mengangkat honor selama masa jabatan tadi. Ini masih dalam proses, ya, dalam proses. Nanti makanya kami sampaikan namanya proses. Jadi nanti akan dibahas bersama Bapak Ibu nanti jika ada masukan. Nanti Pak Deputi akan menjelaskan. Jadi ini kan butuh ruang ya untuk memberesin ini di daerah. Daerah ini perlu ruang juga para kepala daerah. Tetapi kalau semua kepala daerah seperti sekarang dikunci, nyatanya masih ada. Ini dulu kan ceritanya 5 tahun lalu kan sudah ada aturan Pak Ketua, Bu Ketua, bahwa tidak boleh lagi ada pengangkatan dikus. Ceritanya tinggal 300.000 kan gitu tuh. Nah Pak Menteri ngirim surat menjelaskan dari undang-undang tadi bahwa ingat loh besok tahun 2003 ini terakhir. Tapi begitu dikirim surat ini reaksinya beda-beda kan gitu. Nah, memang terakhir bagi bupati sebelumnya yang baru aku belum ngangkat. Kan gitu ini. Loh enggak ya daripada ngomong ini kan ideal terus tapi aku nih baru dipilih ya kamu kemarin. Ini ada orang belum diangkat kan gitu, Pak. Nah, akhirnya kucing-kucingan bikin apa akhirnya faktanya sekarang sudah ditutup pun undang-undang dan ada PP-nya, faktanya sekarang kurang lebih ada 1,3 juta orang. Kalau dikasih afirmasi lagi, jangan-jangan besok jadi 2,5 juta orang. Nah, di sisi lain ada tataran ideal bahwa ASN harus ABCD seperti Bapak sampaikan tadi, nggak sesuai kapasitas ternyata tetap diangkat supaya diantrikan yang penting nanti wis tau pokok lek mlebu awakmu sesuk ASN. Saya mending mlebu dhisik. Nah, ini masalah. Nah, yang penting masuk dulu inilah masalah. Nah, jadi Bapak Ibu kira-kira gimana? Di satu sisi Bapak berharap ASN ini melayani, teknologi itu menjadi infrastruktur yang penting, senyum bersih melayani itu adalah menjadi tuntutan, tapi faktanya proses-proses ini terjadi. Lebih bagus dibikin aturan yang kuat tapi yang lompat pagar banyak, atau diperjelas di klaster-klaster aja sudah. Kalau memang kamu angkat ya sudah, kamu bikin perjanjian nanti hanya 1 periodemu, setelah itu nggak boleh lagi. Nah, karena faktanya setiap bupati baru, bupati yang sudah ngangkat ini yang terakhir. Begitu bupati yang baru maunya tidak yang terakhir. Apalagi mau nyalon gubernur, maunya ada lagi kan gitu. Dan seterusnya. Nah, enggak ini guyon, yang ini apa namanya? Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kira-kira gitu. Tidak saya beliau-beliau itu, karena ini pertanggungjawaban dari aspirasi masyarakat. Nah, yang berikutnya Mbak sekalian dari Ibu Maria Goretti dari Kalbar ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Ini catatan betul buat kami bahwa kebangsaan keindonesiaan itu harus menjadi bagian penting dari pengangkatan ASN. Kami setuju ini. Termasuk soal-soal tadi Pak Deputi, Bu Seks nanti ini menjadi bagian. Terima kasih Bu Goretti. Yang berikutnya dari Pak Philips. Ini terima kasih ya. Memang kita ada atensi khusus untuk Papua. Termasuk kemarin kami langsung koordinasi dengan LAN. Bagaimana mempercepat teman-teman Papua. Ini kan kami ini kebijakannya, umumnya pendidikan di LAN. Nah, gimana caranya? Saya kemarin usul jangan dibawa ke Jakarta, jangan semuanya pendidikan misalnya perencanaan 2 bulan di Jakarta. Kalau teman Bapak yang belajar bagus, luar biasa. Nah, mudah-mudahan nanti langsung ke praktek-praktek baik di daerah, sehingga mereka bisa belajar, pulang ke daerah bisa lebih cepat menguasai secara praktis. Makasih Pak, tadi ada beberapa catatan. Kalau bisa honorer di Papua ini langsung diangkat dan seterusnya, nanti ini menjadi isu yang penting bagi kami. Nah, Bapak sekalian, sebelum ke Bapak Deputi, saya ingin cerita bagaimana tips di Banyuwangi. Memang menempatkan ASN masuk desa di perbatasan nggak mudah. Udah kita tempatkan, malam pulang ke kota. Tidak ada di desa itu. Yang kedua, setelah diangkat baru 2 bulan, atas nama macam-macam ketemu bupati minta dipindah ke kota. Kalau ini yang terjadi,
kualitas anak hebat akan terus di kota, bukan di desa. Nggak bisa. Nah, orang di desa tidak hanya perlu guru, tapi perlu teman untuk menemani anak-anak ini agar mau belajar di desa. Lalu apa solusi Bupati? Saya mengambil afirmasi kebijakan, saya membuat namanya beasiswa Banyuwangi Cerdas. Anak yang hebat-hebat nggak mampu ini ternyata luar biasa hasilnya. Kami beri beasiswa sampai selesai dan uang saku. Setelah lulus anak-anak ini kita tempatkan di desa-desa terpencil dengan honor afirmasi 2 juta. Nah, padahal jadi honor di desa terpencil 2 juta. Karena saya dapatkan ASN di desa itu sering kembali. Tapi wajibnya anak ini tidur di desa. Jadi mereka harus tidur di desa. Disitulah saya merasakan bahwa anak di desa perlu teman. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Sarjana program Banyuwangi mengajar di desa ini luar biasa hasilnya. Bahkan anak-anak tadi yang mestinya ngekos, bayar, ternyata dia menempati di tokoh-tokoh rumah tokoh di tingkat desa itu. Bahkan tidak sedikit anak-anak Banyuwangi mengajar ini, dia tidak mau pulang ke kota karena diambil menantu oleh tokoh-tokoh di desa itu. Betul ini. Bapak klik nanti cerita Banyuwangi mengajar, program Banyuwangi. Jadi terutama anak-anak yang lulusan YIN, anak yang mengajar di kampung, langsung diambil menantu oleh orang yang paling berpengaruh di desa itu. Bayangkan Pak, ada namanya Desa Sarongan. Bapak klik nanti di Google. Sekarang repot, nggak bisa bohong, Sir. Sarongan itu paling ujung di Banyuwangi. Ada lagi di desa terpencil. Di terpencil itu butuh kurang lebih 3 jam. Tidak ada PNS yang mau di atasnya Sarongan sana, di atasnya Sarongan lagi, yang ditempatkan di sana. Tapi program Banyuwangi mengajar anak kota Banyuwangi mau tinggal di situ dan bahkan tidak pulang karena dia tinggal di rumah induk semangnya tadi, yang memberi makanan dan seterusnya. Inilah Bapak sekalian trik kami waktu itu adalah namanya program Banyuwangi mengajar dengan insentif khusus. Dan dia di situ melakukan dan harus bermalam di situ. Kalau anak Banyuwangi mengajar bermalam di rumah di kotanya langsung kita coret. Nah, ternyata anak desa perlu motivator. Bukan hanya guru yang datang. Bahkan paginya mengajar agama, mengajar matematika, malamnya dia di masjid mengajar agama. Yang Katolik dia mengajar guru agama. Jadi dapat banyak akhirnya. Maka tidak heran dia tidak mau pulang karena diambil menantu di kepala desa dan tokoh desanya itu. Saya kira itu beberapa terkait dengan SDM tadi yang kami kerjakan di daerah. Pertanyaan sedikit lagi jawaban yang masih normatif ini Pak Menteri ya, minta maaf ya. Ada satu pertanyaan yang resmi yang Bapak tadi dari udah jawaban 3 ini, saya melihat belum to the point. Pertanyaan tadi itu kenapa kebijakan pemerintah lulusan P3K ini tidak boleh mengabdi di swasta. Ini keluhan semua, Pak. Kenapa? Apa alasannya itu? Kebijakan yang ada ini apakah bisa dirubah lagi? Tapi tadi saya waktu awal sudah melihat bahwa kalau di ASN itu kan lebih sound control itu kerjaan tidak pakai KPI. Tapi tadi Bapak udah bilang sudah ada digital KPI tentang kompetensi dan leadership. Saya setuju itu. Dan itu di swasta sangat ketat. Jadi mereka taat di guru-guru ya Pak. Khusus untuk guru aja. Bapak tolong jawab dan kalau mungkin ada tips itu. Kenapa kebijakan pemerintah, apa alasannya? Padahal guru itu mencerdaskan bangsa. Itu konstitusi Pak. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan ini harus dirubah. Nggak boleh anak tirikan yang swasta itu. Padahal kita semua punya tujuan sama mencerdaskan anak bangsa. Silakan Mbak, tipsnya. Baik, terima kasih Pak sekalian. Jadi PP-nya memang mengatur bahwa yang diangkat jadi ASN itu bekerja di instansi pemerintah. Sementara swasta itu boleh meminta bayaran terhadap mereka yang bersekolah dan seterusnya, diberi ruang lebih banyak. Kira-kira gitu. Jadi ini kalau memang ada keinginan harus dirubah PP-nya, kira-kira gitu. Saya kira itu. Mau dirubah atau tidak, atau menurut pengamatan Pak Menteri sendiri ke depan itu? Coba, kita kan tujuannya sama, mencerdaskan bangsa. Konstitusi loh Bang, Pembukaan 45. Tapi sampai hari ini, keluar. Terus kita lihat kinerja, ini kita bicara SDM ya. Tadi saya dari awal saya udah bilang, kalau di swasta itu pasti ketat Pak, karena KPI itu berani diterapkan. Saya nggak yakin ASN tadi Pak udah bilang pakai digital, leadership, kompetensi. Tapi kenyataan guru-guru yang kalau sudah jadi ASN itu dia mau masuk nggak masuk, apalagi guru ASN ditempatkan di swasta. Itu suka-suka dia Pak, bahayain. Jadi ini agak serius Pak.
Baik, terima kasih. Apa ada tips untuk merubah ini, Pak? Ini sudah salah manajemen ini, saya kira. Baik, Ya, mungkin Terima kasih. menjadi masukan buat kami. kan dulu oleh Pak Menteri ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Nanti jadi masukan buat kami. Maka kami tadi sampaikan bahwa ada banyak pertanyaan Bapak Ibu yang tidak bisa kami jawab di sini. Ini akan kami jadikan sebagai masukan dan akan kami jawab tertulis. Jadi memang betul bahwa belum semua kami jawab karena memang kami perlu baca berbagai regulasi dan termasuk anggaran. Karena konsekuensinya ini kan ke anggaran. Yang sekarang saja mengangkat honorer saja, ini salah satu problemnya anggaran. Tapi pikiran Bapak itu tadi kami setuju tadi, tetapi untuk eksekusinya ini seperti apa, nanti jadi masukan penting buat kami. Ya. Izin pimpinan sedikit saja. Izin pimpinan. Jadi karena Bapak menyampaikan Pak, izin sebentar aja. Karena terkait dengan komunikasi yang akan dibangun, tadi Bu Sekjen sudah menyampaikan bahwa ini Kementerian Agama ini berbeda nih dengan Kementerian Pendidikan. Jadi kami berharap supaya ini juga dikomunikasikan Pak Menteri dengan Kementerian Agama terkait dengan pengangkatan gurunya itu menjadi ASN. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik Pak sekalian, Mbak Pimpinan, tadi ada yang ketinggalan sedikit bahwa Kepmen sudah membuat keputusan untuk Papua itu 80% telah kita buat keputusan bahwa ASN warga asli Papua. Ya tentu tidak 100% supaya ada transfer knowledge dan lain. Memang waktu yang lama ini ada modus yang kami dengar, banyak orang kalau tes ASN di Jawa susah masuknya ke Papua. Setelah dapat 6 bulan dia pindah ke Jawa lagi. Bukan atas koordinasi institusi tertentu, tapi ini ya triknya beberapa orang yang akan menjadi ASN. 80. Jadi ini sudah afirmasi luar biasa untuk Papua. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dan juga penjelasan dari Bapak Menpan RB dan juga beserta jajaran.